Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa, Haura Gaitsa, dan Aulia Azizatul Hidayah akan presentasikan makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Masa Kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal sangat kaya raya, tapi beliau tetap berperilaku sederhana, dan sebagian besar kekayaan beliau digunakan untuk kepentingan Islam. Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzun-Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan memiliki sifat dan perangai yang sangat pemalu. Beliau memeluk Islam karena ajaran Abu Bakar, dan menjadi salah seorang sahabat terdekat Rasulullah. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau dilahirkan 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman bin Affan berasal dari marga Umayyah yang tak lain adalah keluarga besar Quraisy. Khalifah Utsman berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Riwayat lain juga mengatakan bahwa Utsman bin Affan wafat pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia kurang lebih 80 tahun. Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij di rumah beliau. Tubuh Utsman diangkat saat senja dan karena blokade tidak ada peti mati yang bisa diperoleh. Tubuh beliau tidak dimandikan karena dalam Islam tidak menyatakan bahwa tubuh para syahid tidak harus dimandikan sebelum dimakamkan. Dengan demikian, Utsman radhiyallahu anhu dibawa ke pemakaman dengan pakaian yang beliau gunakan saat wafat. Pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, beliau menetapkan urusan pengangkatan khalifah di bawah Majelis Syura yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka bermusyawarah di rumah untuk membicarakan siapa kandidat yang akan menggantikan Umar bin Khattab. Setelah bermusyawarah dan terpilih 2 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, selama 3 hari Abdurrahman bin Auf sholat, berdoa, istikharah, dan bertanya-tanya kepada orang-orang yang mempunyai pendapat tentang kedua kandidat. Dan tidak ada dari mereka yang tidak condong kepada Utsman. Akhirnya Utsman pun terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dibaiat pada malam Senin bulan Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi dan mulai melaksanakan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram 24 Hijriah. Masa khalifah Utsman berlangsung selama 11 tahun, 11 bulan, 22 hari. Kebijakan Utsman bin Affan: 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi hingga pembentukan Angkatan Laut. 4. Yang terakhir, perluasan wilayah Islam. D. Faktor terjadinya pemberontakan pada masa Utsman bin Affan. Ketika 6 tahun terakhir pemerintahan Utsman, muncul perasaan tidak puas dan kecewa umat Islam terhadap Utsman karena kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudara beliau dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Pengangkatan pejabat di kalangan keluarga Utsman bin Affan telah menimbulkan protes keras di daerah dan menganggap Utsman bin Affan telah melakukan nepotisme.
Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.